Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Renungan malam adalah renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap saudara. Dengan harapan saudara akan diberkati oleh firman Tuhan setiap harinya melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara diberkati oleh firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap jam 7 malam, saudara mendapatkan video renungan yang baru di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui firman Tuhan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Malam ini saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan setelah saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara akan didoakan melalui video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat. Biarlah saat ini Engkau berfirman kepada kami, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kerinduan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terangi hati kami dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama, adalah topik tentang Tuhan mendengar dan menjawab doa serta menyembuhkan. Berbicara tentang jawaban doa, berbicara tentang mujizat kesembuhan, setiap kita pasti merindukan jawaban dari doa-doa kita. Setiap kita pasti merindukan Allah mengerjakan mujizat kesembuhan bagi kehidupan kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang sedang mengalami sakit, di mana saudara rindu Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Dengar saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah kita adalah Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan setiap saudara. Kalau saat ini saudara rindu Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan dalam kehidupan saudara, dengar, Dia Allah yang rindu juga mengerjakannya, dan Dia Allah yang sanggup mengerjakannya. Mungkin ada saudara saat ini yang telah menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan sekian lama saudara. Dengar, Allah kita adalah Allah yang mendengarkan doa umat-umatnya, dan Dia adalah Allah yang menjawab doa umat-umatnya. Malam hari ini saya percaya melalui renungan firman Tuhan ini, iman saudara akan dibangkitkan, dan saya percaya Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saudara dan mengerjakan mujizat kesembuhan bagi saudara dan memberikan jawaban bagi saudara atas segala doa-doa dan seruan saudara kepada Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Gunakan waktu ini benar-benar untuk merenungkan firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara, adalah dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di mana kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini, bagaimana supaya kita mengalami mujizat kesembuhan, bagaimana supaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada setiap saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara. Biarlah malam hari ini saudara diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan.
Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah kisah tentang Raja Hizkia, di mana Raja Hizkia ini menghadapi situasi yang sangat sulit pada waktu itu, di mana dia mengalami sakit, dan sakitnya begitu parah, dan dia hampir mati. Dan pada waktu itu datanglah Nabi Yesaya bertemu dengan Hizkia dan memberi pesan kepada dia bahwa dia akan mati. Itu sebabnya Raja Hizkia disuruh untuk meninggalkan pesan bagi keluarganya. Bayangkan pada waktu itu saudara, situasi yang dihadapi oleh Hizkia. Dia jatuh sakit, penyakitnya begitu parah, dan di tengah-tengah sakit yang dia alami, datang pula pesan kepadanya supaya dia menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya karena dia akan mati. Bayangkan jika situasi yang dihadapi oleh Hizkia itu kita hadapi hari ini saudara. Terbaring sakit parah, begitu parahnya sampai tidak ada harapan, dan kemudian datang nubuat kepada kita, "Sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu karena engkau akan mati." Itu satu situasi yang begitu menekan, satu situasi yang putus harapan saudara. Tetapi dalam situasi yang seperti itu, maka akhirnya Hizkia berespon, dan hasil dari responnya itu apa yang terjadi saudara? Di ayat yang kelima, di mana ayat sebelumnya Nabi Yesaya setelah memberikan pesan itu kepada Raja Hizkia, akhirnya dia pergi. Tetapi waktu dia berbalik dan pergi, belum jauh dia pergi, maka ayat 4 dikatakan, "Tetapi Yesaya belum
lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Jadi pada saat Yesaya mau keluar, datanglah firman Tuhan kepada Yesaya, di mana ayat 5 dikatakan, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Jadi belum lagi keluar Yesaya, saudara, datanglah firman Tuhan kepada dia, sampaikan kepada Hizkia bahwa doanya telah didengar dan kemudian dia akan disembuhkan. Akhirnya keputusan yang tadinya sudah dibuat bahwa dia akan meninggal, bahwa Hizkia harus menyampaikan pesan terakhirnya, akhirnya keputusan itu berubah dan Allah berkata bahwa dia akan disembuhkan. Dan yang luar biasa, saudara, di ayat 6 dikatakan, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Bukan hanya dia disembuhkan, saudara, bukan hanya diberi kesempatan sebentar, tetapi Raja Hizkia diberi kesempatan yang begitu panjang. Dia diberi umur 15 tahun lagi. Bayangkan pada waktu itu, saudara, dahsyatnya yang dikerjakan oleh Tuhan, di mana ada satu orang yang tanpa harapan sudah sakit parah dan hampir mati, sudah disuruh meninggalkan pesan, tapi akhirnya disembuhkan total dan umurnya dipanjangkan 15 tahun lagi. Dan bukan hanya umurnya diperpanjang, saudara, bukan hanya dia disembuhkan. Kalau kita lihat ayat 6 itu dikatakan, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Tuhan menyatakan janji-janjinya yang luar biasa bagi Hizkia dan umat Israel, di mana Tuhan berkata bahwa dia akan melepaskan mereka yang sedang dijajah oleh Asyur pada waktu itu. Dan Tuhan juga berjanji bahwa dia akan memagari kota mereka, melindungi, menjagai kota mereka. Itu janji Tuhan bagi Hizkia. Jadi ada janji yang luar biasa. Selain dia disembuhkan, diperpanjang umurnya, Tuhan juga membebaskan dia dari musuhnya. Dan kemudian Tuhan jagai mereka. Betapa luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi umat-umatnya, khususnya bagi Raja Hizkia, orang yang tanpa harapan, orang yang sakit parah, orang yang sudah disuruh menyampaikan pesan terakhir, tapi akhirnya mengalami kesembuhan dan umurnya ditambahkan 15 tahun dan janji-janji Tuhan pun dinyatakan bagi dia. Adakah saat ini saudara-saudara sedang mengalami sakit penyakit? Seringkali saya membaca dan membalas komentar-komentar video-video sebelumnya, saudara, dan di sana saya melihat begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengalami sakit dan rindu kesembuhan. Dan mungkin saat ini saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara juga sedang mengalami sakit. Dengar, saudara, Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Kalau Hizkia yang tanpa harapan pun sanggup dia sembuhkan, kalau Hizkia yang sudah disuruh menyampaikan pesan terakhir pun Allah sanggup ubah kondisi dan situasinya, maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, dengar saudara, Allah kita sanggup menyembuhkan saudara. Allah kita sanggup mengubah situasi kondisi kehidupan saudara. Allah kita itu sanggup mengangkat beban berat saudara. Allah kita sanggup untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan saudara. Allah kita Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Masih ada harapan, saudara. Kalau Hizkia yang sudah terlentang dan hampir mati pun masih ada harapan, bahkan umurnya ditambahkan 15 tahun lagi. Hari ini terhadap segala situasi yang sedang saudara alami, saya mau menegaskan bahwa masih ada harapan. Masih ada harapan. Tegaskan kepada diri saudara, tepuk dada saudara, dan katakan kepada diri saudara bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan. Sekalipun begitu sulitnya, sekalipun begitu beratnya, dengar, masih ada harapan di dalam Tuhan. Percaya saudara, masih ada harapan di dalam Dia.
Saat ini yang saya rindu kita belajar adalah apa yang dilakukan oleh Hizkia sampai akhirnya Tuhan mengubah keputusan itu. Sampai akhirnya dia yang sudah koma dan seharusnya menyampaikan pesan terakhir akhirnya disembuhkan dan umurnya dipanjangkan 15 tahun lagi. Apa yang dia lakukan ketika situasi itu dia hadapi? Apa yang dia lakukan ketika kondisi itu dia alami? Sekali lagi saudara, dikatakan bahwa Hizkia sakit parah pada waktu itu. Dan di tengah-tengah sakit parahnya dan hampir meninggal, ayat 2 dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Saat dia sakit parah dan kemudian datang nubuat supaya dia menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya, apa yang dia lakukan saudara? Dia mengarah ke dinding dan kemudian dia mulai berdoa kepada Tuhan. Jadi terhadap situasi yang dia alami, yang dia lakukan adalah dia berdoa kepada Tuhan. Kondisi yang berat yang sedang dia alami, kondisi kritis yang dia alami, dia menghadapi itu dengan berdoa kepada Tuhan. Dan bukan hanya berdoa saudara. Di ayat yang ketiga, bagian terakhir, kalimat terakhir dikatakan, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dia berdoa dengan tangisan yang sangat. Dia begitu menangis di hadapan Tuhan ketika dia dengar itu, bahwa dia umurnya hanya sebentar lagi. Dia berdoa dan dia menangis di hadapan Tuhan. Dengar saudara, hari ini atas segala kondisi yang saudara alami, hal yang paling penting yang harus saudara kerjakan adalah sujudlah di kaki Tuhan dan berdoalah. Menangislah di kaki Tuhan, menyerahkan segala masalah, tantangan, persoalan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Berdoalah dan menangislah saudara. Dia Allah yang mendengarkan tangisan kita. Saudara lihat di ayat yang keempat di sana dikatakan, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Doa dan tangisan yang dinaikkan oleh Hizkia saudara didengar oleh Tuhan. Doanya didengar, air matanya pun dilihat oleh Tuhan. Hari ini ketika engkau berbeban berat, ketika engkau sakit, ketika hidupmu susah, lalu kemudian engkau mulai sujud di kaki Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menaikkan seruan-seruanmu kepada Tuhan, dengan menangis engkau berdoa di sana, maka dengar, Tuhan akan mendengarkan doamu, Tuhan akan mendengarkan seruanmu, dan Tuhan akan melihat air matamu yang mengalir, dan setiap tetesan air mata kita, Allah mengerti bahasanya. Mungkin saat ini saudara-saudara hanya mampu menangis, tidak ada kata-kata yang sanggup terucapkan, tidak ada kata-kata yang indah yang mungkin sanggup saudara ucapkan lagi saat ini. Hanya air mata mulai mengalir, hanya air mata mulai menetes dan membasahi pipimu. Dengar saudara, sekalipun tidak ada kata-kata yang keluar saat ini, bahasa tetesan air matamu pun Tuhan tahu. Itu sebabnya saat ini kalau engkau menangis di kaki Tuhan, teruslah menangis. Kalau air matamu mulai berderai di kaki Tuhan oleh karena masalah tantangan yang engkau hadapi, dan kau mengadu kepada Tuhan, dengar saudara, teruslah menangis. Karena Allah pasti mendengar dan pasti menjawab segala seruan dan doa saudara. Ada kalanya kita bingung saudara, ada kalanya tidak ada jawaban. Saya pun pernah mengalami dalam kehidupan saya mengalami satu masalah yang sangat sulit. Tidak ada jawaban, tidak ada solusi. Kemanapun aku pergi tidak ada jalan keluarnya. Di mana masalah yang aku alami saudara adalah, satu kali saya buat program untuk pembelian alat-alat musik lengkap gereja saudara, dan waktu itu kami ngumpul-ngumpul dana, dan akhirnya terkumpullah dana waktu itu untuk membeli alat musik sederhana. Lalu pergilah kami ke kota.
Saya bentuk sebelumnya panitia, dan panitia ini menawarkan diri supaya dia ikut. Dan kami berangkat sama-sama, dan dia juga bukan hanya menawarkan diri ikut, tapi dia tawarkan supaya dia bawa mobilnya, dan mobilnya ini yang akan membawa alat musik itu pulang. Lalu kami berangkat, saudara. Dibawalah mobil jemaat ini, mobil Kijang Innova pada waktu itu. Dan sampailah kami di tengah kota Medan, di depan toko musik, saudara. Lalu kemudian kami parkirkan mobil, kami masuk ke dalam. Saya mulai memilih satu persatu alat-alat musik itu, kami kumpulin dan kemudian dicatat semuanya. Lalu kemudian dihitung. Saat dihitung budget kami tidak cukup, saya mulai tawar sesuai dengan budget yang kami punya. Dan waktu itu akhirnya yang punya toko musik ini akhirnya menyetujui bahwa saya membayar sebesar budget yang kami punya, padahal harganya dia jauh di atas itu. Lalu kemudian setelah selesai, saudara, pengambilan alat musik itu dan setelah selesai hitungan semua, saya berkata kepada jemaat ini, mereka 2 orang. Saya berkata, silakan pergi ke mobil, ambil mobil kita supaya kita pulang membawa alat musik sebagian. Dan ketika mereka keluar dari toko musik, saudara, waktu itu betapa kagetnya mereka. Ternyata mobil Kijang Innova itu hilang. Tidak ada lagi di tempat parkiran. Waktu itu jemaat, panitia pembelian alat musik tadi, yang membawa mobilnya itu pucat, saudara. Dia begitu takut. Dia begitu bingung kenapa mobil ini bisa hilang. Kemudian saya lihat dari jauh, saya melihat situasinya dan saya pikir ada yang gak beres. Lalu saya datang kepada mereka, lalu saya berkata, ada apa? Lalu mereka bilang, mobil Kijang Innova hilang. Saudara, saya bingung betul. Saya datangi tukang parkir, saya marah, saya berkata, di mana mobil itu? Siapa tadi yang ngambil? Dia berkata, tadi ada orang yang pakai kunci membuka mobil itu, dan dia dengan gampangnya masuk. Lalu dia bawa mobil itu, bahkan dia bayar uang parkirnya. Jadi saya pikir tadi itu adalah kawan Bapak. Begitu bingungnya, kok bisa ada orang yang bisa mengambil mobil itu dengan mudahnya. Dan ternyata singkat cerita, memang saudara, ada sindikat mafia di kota Medan sana yang mengambil mobil itu. Saya bingung betul, jemaat ini juga bingung. Bayangkan, saudara, saya yang merupakan hamba Tuhan perintisan di desa, di mana ada jemaat yang dengan sukarela dan senang hati menawarkan mobilnya untuk pembelian alat musik, untuk membawa alat musik itu dari kota Medan. Kami pergi naik mobil itu, tetapi dalam perjalanan pembelian alat musik itu, mobil itu hilang, saudara. Saudara bisa bayangkan kondisi yang saya alami. Betapa bingungnya, saudara. Betapa bingungnya. Kebingungan saya adalah atas hilangnya mobil itu. Bagaimana saya mengembalikan? Bagaimanapun saya bertanggung jawab sebagai gembala. Dan kebingungan saya yang kedua adalah, nanti apa kata orang di desa ini? Akan tersiar berita bahwa pendeta itu membeli mobil dikawani oleh jemaatnya, lalu kemudian mobil jemaat itu hilang. Itu pasti menjadi berita yang gempar. Dan belum lagi bagaimana nanti jemaat ini, bagaimana imannya nanti. Kalau mobilnya dengan senang hati dia bawa untuk pembelian alat musik, tapi mobil itu jadi hilang. Saudara, begitu bingungnya saya pada waktu itu. Saya coba menghubungi beberapa orang berpengaruh di kota Medan, saudara. Tetapi tidak ada solusi apa-apa. Tidak ada solusi apa-apa. Kami bingung dan akhirnya kami pulang. Ketika pulang, saya ceritakan kepada istri saya. Lalu kemudian kami mulai terduduk, saudara. Saat kami terduduk, tidak ada kata yang sanggup terucap. Tidak ada kata. Kami berdua, kami bergandengan tangan. Yang ada hanya tangisan. Tidak ada yang lain. Tak sanggup mulut berkata-kata. Kami hanya menangis, Tuhan bagaimana? Apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Kami menangis di kaki Tuhan dengan bingung pada waktu itu, saudara.
Dan singkat cerita, akhirnya saya mencoba bersama dengan jemaat ini, kami mencoba menjumpai orang yang diduga mengambil. Kami datang ke rumahnya, lalu saya akhirnya bertanya kepada dia. Waktu saya bertanya kepada dia, dia balik menuduh saya, jangan-jangan pendeta yang mengatur ini semua, pendeta yang menyuruh kawan pendeta untuk mencuri mobil itu. Bayangkan saudara, begitu bingungnya waktu itu saya, tak ada kata yang bisa terucap menjawab itu. Tapi kami curiga dan tahu betul kayaknya dia yang mengambil, karena mobil itu dulu berasal dari dia. Sepertinya dia masih menyimpan kunci serap dan dia naruh GPS di dalam mobil itu, sehingga begitu kami pergi dia bisa dengan gampang mengambil mobil itu. Dan dia mafia di Medan sana, saudara. Begitu bingungnya. Tetapi singkat cerita, mungkin sekitar hampir 1 tahun, akhirnya kami dengar berita bahwa mafia ini memecat anggotanya yang dia suruh ngambil mobil itu kemarin, yang dia suruh untuk mencuri mobil itu. Dan ketika didengar berita bahwa dia memecat anggotanya itu, akhirnya kami kejar anggotanya ini, dan anggotanya ini ditangkap dan diinterogasi dan kemudian direkam. Dan singkat cerita, anggotanya ini mengakui semuanya. Dan kami bawa rekaman itu kepada mafia ini. Ini pengakuan anggotamu, dan dia tidak bisa mengelak lagi. Dan akhirnya saudara, dia mengganti rugi semua, bukan hanya mobil yang dia ganti rugi, bahkan alat musik yang saya taruh di atas mobil yang saya mau perbaiki itu juga diganti semua. Perongkosan kami selama hampir 1 tahun bolak-balik ke Medan, itu pun dia ganti semua. Apakah saudara bisa melihat betapa ajaibnya Tuhan, bagaimana dia bekerja? Seringkali setelah peristiwa itu saudara, kami berdoa tak ada lagi kata yang sanggup diucapkan, tetapi yang ada hanyalah tangisan, tolong Tuhan, tolong, tolong Tuhan, tolong. Dan akhirnya hampir 1 tahun kemudian doa itu dijawab. Hari ini saudara, kalau kita sudah belajar dari Hizkia yang tanpa harapan itu, ketika dia berdoa dan menangis, doanya dijawab. Dan saya juga sudah bersaksi bagi saudara bahwa ketika kejadian peristiwa kehilangan mobil terjadi, yang dinaikkan hanya tangisan, doa dan tangisan, doa dan tangisan. Sekalipun butuh waktu hampir 1 tahun, tapi pada akhirnya doa itu dijawab. Doa itu dijawab, tangisan itu didengar. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah saudara yang sedang memikul beban berat? Adakah mungkin saudara sakit seperti Hizkia, sakitmu parah? Adakah saat ini persoalanmu begitu berat? Masalah ekonomimu, masalah pekerjaanmu, masalah anak-anakmu, masalah keluargamu, atau masalah apapun itu yang begitu berat engkau alami saat ini. Dengar saudara, dengar. Datanglah di kaki Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, menangislah kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami Allah menyatakan mujizatnya. Maka engkau akan mengalami Allah menjawab doa-doa dan tangisanmu. Dia mengerti bahasa tetesan air mata kita saudara. Dalam beban berat yang kita alami, berdoalah dan menangislah kepada Tuhan. Kemudian saudara, yang kedua yang bisa kita belajar dari Hizkia ini, sehingga pada akhirnya Tuhan menjawab doanya, Tuhan ubah kondisi itu, Tuhan ubah keputusan itu. Yang kedua saudara, yang saya rindu kita lihat adalah isi doanya, di mana ayat yang ketiga dia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia." Ketika Hizkia berdoa saudara, yang dia doakan adalah dia menyatakan bahwa dia telah hidup dengan setia di hadapan Tuhan. Tuhan, bukankah aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu? Dan ketika dia ungkapkan itu saudara, dan sambil menangis dan berdoa, akhirnya Tuhan ubah keputusan itu. Artinya apa saudara?
Bagaimana Hizkia menjalani hidupnya selama ini, itu menjadi pertimbangan bagi Tuhan untuk mengubah keputusannya. Itu menjadi pertimbangan bagi Tuhan untuk mengerjakan mujizat kesembuhan bagi Hizkia. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kita tidak cukup hanya berdoa dan berdoa, saudara. Kita harus sertai doa kita dengan hidup setia terhadap Tuhan, dengan menjalani hari-hari kita dalam kesetiaan terhadap Tuhan, setia untuk beribadah, setia untuk bersekutu dengan Tuhan, setia untuk berkorban bagi Tuhan, setia untuk melakukan apa yang bisa kita kerjakan di hadapan Tuhan. Itu yang diungkapkan oleh Hizkia. Bukankah aku telah hidup dengan kesetiaan di hadapanmu? Hari ini masihkah ada kesetiaan itu di dalam kehidupan saudara? Bagaimana dengan ibadah saudara? Apakah saudara masih setia beribadah kepada Tuhan? Bagaimana dengan doa-doamu? Apakah saudara masih setia berdoa kepada Tuhan? Bagaimana dengan hari-hari saudara? Apakah saudara setia merenungkan firman Tuhan? Apakah saudara memiliki kesetiaan di hadapan Tuhan, saudara? Hizkia punya itu sehingga Tuhan melakukan mujizat itu kepada dia. Hizkia punya itu, saudara, sehingga Tuhan mengubah keputusannya terhadap Hizkia, dan dia disembuhkan, bahkan ditambahkan umurnya 15 tahun lagi. Kesetiaan, saudara, miliki kesetiaan di hadapan Tuhan. Hari-hari saudara isi dengan kesetiaan. Selalu saya mengingatkan dan mengulang-ulang, channel Renungan Malam ini dibuat untuk menjadi channel atau renungan malam saudara, supaya setiap malam saudara bisa merenungkan firman Tuhan. Dan saat ini saya mau menegaskan saudara, setialah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan ada satu channel lagi yang saya buat, yaitu doa pagi, yaitu channel renungan penyejuk jiwa, di mana channel itu dibuat untuk renungan doa pagi. Tujuannya saudara, supaya sebelum saudara istirahat, saudara merenungkan firman Tuhan dari channel doa malam ini. Dan kemudian sebelum saudara bekerja setiap hari, saudara terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan dan berdoa melalui doa pagi, melalui renungan pagi. Mari komitmen saudara, setia bersekutu dengan Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia melakukan apa saja yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, saudara. Ketika Hizkia menjalani hidup dalam kesetiaan, ternyata bagi Tuhan itu penting. Itu malah menjadi alasan bagi Tuhan untuk mengubah keputusannya dan untuk menyembuhkan Hizkia, menambahkan umurnya 15 tahun lagi, bahkan memberikan janji-janjinya kepada dia. Saat ini saudara, sebagai aplikasinya, miliki kesetiaan dalam kehidupan kita. Setia beribadah, setia merenungkan firman Tuhan, setia berdoa, setia dan setialah di hadapan Tuhan. Itu yang kedua saudara. Dan yang ketiga masih dari isi doa Hizkia. Di ayat 3 dikatakan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Yang kedua yang diingatkan Hizkia di sini adalah bahwa dia telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dia menjalani hidupnya dengan mengerjakan perkara-perkara yang baik di hadapan Tuhan, dan dia melakukan itu dengan ketulusan, saudara. Dia hidup dalam ketulusan untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik di hadapan Tuhan. Dia hidup dalam ketulusan untuk berbuat baik di hadapan Tuhan. Itu sebabnya akhirnya Tuhan berkata, "Yesaya, berbaliklah, sampaikan kepada Hizkia bahwa aku telah mendengar doanya dan mendengar tangisannya." Yang ketiga yang ada pada kualitas yang ada pada Hizkia adalah dia adalah orang yang berbuat baik dalam sepanjang hidupnya, dan perbuatan baiknya itu dia lakukan dengan ketulusan. Hari ini saudara,
Hiduplah dalam kebaikan, kerjakanlah hal-hal yang baik, lakukanlah hal-hal yang baik, dan lakukanlah semuanya itu dalam ketulusan. Banyak orang yang berbuat baik, saudara, tetapi tidak tulus, karena mereka ingin sesuatu di balik itu. Apakah itu pujian, pengakuan, dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang bukan hanya berbuat baik, bahkan bersandiwara pun orang mau untuk mendapatkan pengakuan. Salah satu contoh, saudara, satu kali saya pergi ke satu gereja, dan ketika saya berada di gereja itu, sebentar lagi saya berkhotbah di satu Natal, KKR Natal, saudara, dan sore-sorenya saya sudah sampai, dan waktu itu datanglah salah satu majelis gereja di sana, dan kemudian saya sedang melihat-lihat sound system. Kemudian majelis gereja ini berkata, "Saya yang beli ini." Bahkan dia menunjuk kipas yang belum terlalu lama dibeli, yang sudah dipasang. Dia juga berkata, "Kipas ini juga saya yang beli." Lalu kemudian waktu itu saya berkata, "Tetap semangat, Pak. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Lakukan yang baik bagi Tuhan. Korbankan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Dia telah mengorbankan segalanya bagi kita." Dan beberapa waktu kemudian, saudara, saya bertemu dengan gembalanya. Dan kemudian saya cerita tentang Bapak ini, bahwa Bapak ini telah melakukan banyak hal ya di gereja itu. Saya bertanya kepada gembala ini. Betapa kagetnya saya ketika gembala ini berkata, "Ya, memang dia yang beli itu. Tetapi uang yang digunakan adalah uang pembangunan, bukan uang pribadinya." Ternyata Bapak ini ingin pengakuan, padahal bukan dia yang membeli dengan uangnya sendiri. Dia yang beli memang, tetapi bukan dengan uangnya sendiri, padahal dari pengakuannya itu kepada saya, itu dibeli dengan uangnya, pengorbanannya. Bayangkan, saudara, ada orang yang pura-pura berbuat baik untuk mendapat pengakuan. Hari ini yang dituntut oleh Tuhan dari kita adalah lakukanlah yang baik, bukan berpura-pura melakukan yang baik. Lakukanlah yang terbaik, dan kemudian lakukan yang terbaik itu dengan ketulusan hati. Itu yang Tuhan rindukan, saudara. Kita berbuat baik dengan ketulusan hati kita. Hari ini, hiduplah dalam kebaikan, lakukanlah yang baik di hadapan Tuhan. Kerjakanlah yang terbaik di hadapan Tuhan, dan lakukan semuanya itu dengan tulus ikhlas. Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, lakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, bahkan lakukan yang terbaik bagi keluarga saudara, bahkan untuk orang lain. Mari kita lakukan yang terbaik, dan lakukanlah itu semuanya dalam ketulusan. Maka saudara akan lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Seperti Dia menyembuhkan Hizkia, seperti Dia merubah kondisi yang ada, Dia pun sanggup mengubah kondisi kehidupan saudara, memulihkan kehidupan saudara, menyembuhkan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana kita telah belajar dari firman Tuhan ini, saudara, di mana Tuhan melakukan perkara yang luar biasa, di mana ketika Raja Hizkia sakit dan hampir mati dan sudah disuruh untuk menyampaikan pesan terakhir kepada keluarga, ketika firman itu datang, mulailah Raja Hizkia menangis dan berdoa. Dan dia kemudian mulai mengungkapkan bagaimana dia setia di hadapan Tuhan. Dan kemudian dia mulai mengungkapkan bagaimana dia berbuat baik dalam ketulusan, bukan mencari pengakuan. Ketika itu dia lakukan, saudara, akhirnya Tuhan ubah keputusan itu. Dia yang tadinya sudah dibilang akan mati, sekarang disembuhkan, bahkan ditambahkan umurnya 15 tahun. Bukan hanya itu, bahkan janji-janji Tuhan pun dinyatakan dan digenapi di dalam kehidupannya. Saudara, hari ini kalau saudara rindu mengalami perkara besar daripada Tuhan, kalau saudara rindu mengalami mujizat, disembuhkan, dipulihkan dan sebagainya, saudara, mari datang kepada Tuhan dengan berdoa dan menangis. Mari datang kepada Tuhan dalam kesetiaan, saudara, apapun yang terjadi. Dan mari datang kepada Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik dalam ketulusan. Maka saudara akan melihat perkara besar dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita terapkan firman Tuhan ini, maka kita akan menyaksikan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa.
Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, di mana mereka telah merenungkan firman-Mu, bagaimana Hizkia mengalami mujizat yang sudah kritis, hampir mati, sudah disuruh menyampaikan pesan kepada keluarga, tetapi akhirnya Engkau nyatakan mujizat kesembuhan-Mu bagi dia ya Tuhan. Engkau pulihkan dia, bahkan Engkau tambahkan umurnya 15 tahun. Engkau nyatakan janji-janji-Mu bagi dia. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Nyatakan perkara besar, ajar mereka hidup dalam doa, berseru kepada Tuhan dalam beban persoalan yang mereka alami. Ajar mereka hidup dalam kesetiaan, dan ajar mereka berbuat baik dalam ketulusan. Terima kasih Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan, dan hamba berdoa berkati semua anak-anak-Mu ini untuk mereka menerapkan firman-Mu, dan biarlah janji-janji firman Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi kami akan berdoa syafaat bersama, hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam segala pergumulan mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semuanya, dan Tuhan memberkati anak-anak-Mu untuk mereka berkomitmen melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau,
kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan. Berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman. Percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan.
Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker. Dalam nama Yesus, segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini, ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis
yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka, tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani, ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ya Tuhan, yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup, ya Tuhan, membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju, ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami,
pemerintahan kami. Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel Renungan Malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara. Sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.